Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana Allah lah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kehidupan sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, tadi dikatakan pada iftitah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin, menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa macam-macam bentuk peribadatannya? Macam-macam kan, banyak. Entah itu sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian ibadah haji, ya. Apakah jin juga ibadah haji? Jin ibadah haji tidak? Jin ibadah haji tidak? Karena itu masuk rukun dalam Islam. Kita nggak usah bahas-bahas hal-hal yang goib, ya. Mungkin pikiran kita kena juga ke sana, karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, sama manusia juga ada yang muslim, ada yang kafir. Apakah mereka juga sama melaksanakan rukun Islam dari 1 sampai 5? Tentu saja melaksanakan, ya. Apakah kiblatnya sama? Tentu saja kiblatnya juga sama, ya. Nah, jadi sesuai tujuan Allah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, ya. Hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Pertanyaannya, dalam arkanul Islam terdapat 5 rukun. Rukun Islam. 1, syahadat. Kita sudah bersahadat, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu merupakan suatu janji. Suatu janji kita kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah. Maka janji itu harus ditepati. Apalagi janji kepada Allah. La syarikalah, jangan pernah sekali-kali kita menyekutukan Allah, jangan. Karena itu adalah dosa besar yang bisa jadi tidak akan diampuni oleh Allah, ya. Itu dosa yang paling besar. Makanya jangan remehkan syahadat, Jangan main-main dengan perjanjian.
Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Itu kamu berjanji. Berjanji, syahadat itu berjanji. Kita sudah iman, kita sudah Islam. Kita sudah berjanji kepada Allah, maka aufu bil uqud. Sebagai orang yang beriman harus memenuhi janjinya, ya, menepati janji. Janganlah kita menyekutukan Allah, la syarikalah. Jangan pernah musyrik kepada Allah. Jangan pernah musyrik. La syarikalah. Atau apalagi keluar dari agama Islam, engkau janji sama Allah, sudah berjanji, sudah bersyahadat, tapi malah keluar dari agama Islam, naudzubillahi min dzalik. Yang disebut dengan istilah murtad, tidak boleh. Kalawora itu bahaya, ya, berbahaya. Bahkan ada satu ulama mengatakan ini rezekinya kalimah tahlil. Rezekinya kalimah tahlil itu begini. La ilaha illallah. La ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian orang kafir ikut-ikutan melafalkan kalimah thayyibah itu, kalimah tahlil itu. Sama ngikut sama kita, la ilaha illallah. Dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, ikut membacakan kalimah tersebut. Menurut salah satu pandangan ulama, bahwasannya sekalipun orang kafir menyebutkan kalimah tersebut, maka dia telah mengiyahkan, ya, Tuhannya, yaitu siapa? Allah. Sekalipun kafir. Itu disebut rezeki tauhid. Rezeki keimanan, baik sengaja ataupun tidak, rezeki, ya. Makanya kaul ulama mengatakan ucapkan dulu tahlil sebelum istighfar. Ucapkan dulu tahlil sebelum istighfar. Karena kalimat tahlil itu bisa membuat sebab dakhalal jannah, memasukkan manusia ke surga. Bisa begitu. Orang yang meninggal suka ditalkin, la ilaha illallah. Kan gitu ya? Orang yang meninggal gitu. La ilaha illallah. Kan gitunya. Misalnya gitu kan. Suka ditalkin karena itu kalimah berharga, kalimah mulia yang luar biasa. Jadi kalau ada orang kafir ikut-ikutan begitu, la ilaha illallah. Bapak yakin orang kafir itu mereka ngikutin kita baca kalimah-kalimah tersebut. Kemarin di berita online ada orang-orang kafir yang berburu takjil. Orang-orang kafir berburu takjil. Jadi mereka pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab. Kemudian ketika di kamera si kerudungnya digituin, diangkat. Ada di sini tanda kekafirannya. Dia itu mau berburu makanan takjil karena Ramadan, tahu bahwa Ramadan itu berkah, dia berburu makanan takjil. Tapi malu, akhirnya dia pakai kerudung. Seperti kamu begini, pakai kerudung gitu. Pakai jilbab. Cuman karena ingin berburu makanan takjil. Itu sampai segitunya. Ya, berkah Ramadan itu menunjukkan bahwa keberadaan agama kita di dunia ini adalah agama yang memang direstui, diridhoi oleh Allah. Itu keberkahannya tidak hanya oleh orang muslim, tapi oleh orang kafir sekalipun.
Coba nanti katanya di Garut ada mall yang baru. Cikolejat apa? Ciplas. Ciplas itu kepanjangan dari apa? Kenapa Ciplas? Ciplas Mall gitu. Ada Ciplas ya. Kemudian kalau dulu ada toko Asia, ada toko Jogja yang gede. Sekarang mah levelnya naik jadi mall. Itu yang punya belum tentu orang muslim, kebanyakan orang-orang kafir. Tapi di bulan Ramadan apalagi menjelang hari raya, mereka dapat berkahnya. Payu jualannya laku ya. Baju kamu dibeli, kamu Kiki baju lebaran beli, sekali beli 6 setel. Wah, jilbab 6 setel, mulai dari yang kuning, yang ungu, yang merah, yang hijau, dibeli ku Kiki, pakai barang-barang ke lebaran ya. Mereka dapat berkahnya, sekalipun orang kafir, tapi mereka dapat berkahnya. Itu luar biasanya Ramadan ya, luar biasanya Ramadan. Nah, kemudian itu menunjukkan bahwa secara nurani mereka membenarkan ketuhanan dari Allah, ketuhanan dari Allah. Mereka membenarkan. Entah mungkin ada hambatan, sebenarnya mereka ingin masuk Islam tapi ada hambatan, biasanya dengan keluarga, dengan teman gitu ya. Sehingga mereka tetap berada dalam kekafirannya gitu. Nah itu. Jadi kalau orang kafir mengatakan la ilaha illallah kemudian meninggal, la ilaha illallah kemudian meninggal, kata sebagian ulama bisa jadi secara tauhid dia selamat gitu ya, karena telah mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana kalau mengatakan astagfirullah? Astagfirullah, kan banyak mereka juga yang mengatakan begitu ya, astagfirullah. Nah kalau astagfirullah itu kalimat pengampunan, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukan gitu. Itu tidak menjadi merubah status dia sebagai orang kafir menjadi muslim, tidak merubah itu ya. Nah makanya sebagian ulama mengatakan perbanyaklah membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Tahlil dulu la ilaha illallah, baru istighfar gitu. Kamu hari kekeleuhan, kamu di jalan pulang ngaji, pulang sekolah, la ilaha illallah sambil teriak-teriak gitu ya, pulangnya itu sambil lari-lari, kedengaran sama orang yang berbeda agama, kemudian mereka mengikuti, itu insya Allah akan mendapatkan berkah. Jadi itu yang pertama, syahidah Allah wa syahidah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kalau ada yang ngaku-ngaku saya mendapatkan wahyu untuk apa? Diutus Allah menjadi nabi. Kamu percaya tidak? Tidak. Wahyu meureun kalau di kita memang wahyu, bukan wahyu seperti wahyu yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meureun mang wahyu, kayaknya mang wahyu. Ajeng mang wahyu mah bener wahyu gitu ya. Tapi bukan berarti dia benar-benar mendapatkan wahyu. Karena khatamin nabiyyin, penutup para nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi sekali lagi, jangan tukarkan ketauhidan kamu, keimanan kamu kepada Allah dengan keimanan yang lain. Yang kedua, salat.
Ada 6 bencana di dunia, 6 di akhirat 6 bagi mereka yang tarikus sholat, yang tidak melaksanakan sholat, yang meninggalkan sholat. Bakal menang bencana kete nutara sholat mah. Ongkoh tadi sadar 2 sholat. Sahadat udah betul. Sholat namana? Tara sholat. Wah doraka gitu. Doraka. Sama saja kita tidak komitmen dengan janji kita kepada Allah. Barijeng sholat itu cuman sebentar. Cuman 5 menit. Cuman 5 menit ya. Tidak lama. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4. Sholat subuh 2 rakaat. Cuman 5 waktu. Sebentar. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat ya. Cuman 5 waktu. Kalau dihitung 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Diambil 25 menit. Sisanya masih banyak kan? Sisanya ada berapa? 23 jam. Lebih, 23 jam lebih. Sisanya. Jadi sholat itu cuma 25 menit. 5 waktu itu. Sisanya 23 jam. Silakan dipakai untuk sekolah, dipakai untuk bermain, dipakai untuk mengaji, silahkan. Jadi tidak lama ya, tidak lama sholat itu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat. Kamu sekarang puasa tidak? Puasa. Bahkan ada yang suka membangunkan sahur, keliling kampung, sahur gitu kan. Sahur kan gitu ya. Ada yang gitu ada. Biasanya tararik sorana. Abun anu laun mah sahur. Repot. Tidak kedengaran. Seperti empit misalnya. Bangunkeun sahur. Sahur. Kalah tali bra. Malah tali dur. Jadi kalau vokalis sahur itu jangan yang enakeun nyanyina. Nu garoreng, nu teu ngeunaheun, pasti bangun. Kenapa? Karena dia merasa terganggu. Keur tibra sare lagi enak-enak tidur, tahu-tahu ada yang nyanyi sahur bareng teu ngeunaheun. Pan rudet kanu sirahna teh gitu. Jadi pasti bangun. Nah, harus yang begitu dan suaranya lantang, keras. Nu garede sora. Udah si Padli John, si Fahri, Akbar, eta wajib membangunkan sahur. Teu kudu make speaker karena suaranya sudah stereo, ya. Jadi nggak usah pakai speaker, udah keras. Dapat pahala tidak? Dapat, karena itu suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Nah, tidak hanya kita melaksanakan puasa. Apa jadinya puasa kita kalau kitanya tidak sholat? Sholat tidak dikerjakan, puasa dilaksanakan. Bagaimana? Bakal jadi? Tidak akan jadi. Kenapa? Karena sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu tiangnya. Nanti ditempeli oleh puasa, ditempeli oleh zakat, ditempeli oleh haji, ya, ditempeli oleh haji. Gimana Pak? Kalau haji mah kan harus bayar berapa sekarang? 60 juta ya. Duitnya nggak punya, saya nggak mampu. Ini kesempatan, ini kesempatan.
kamu punya sepiring makanan dikasihkan ke orang yang membutuhkan, orang yang lapar, itu sama saja kamu telah melaksanakan ibadah haji. Bahkan lebih baik dari haji. Lebih baik dari ibadah haji. Kepedulian sosial itu lebih baik daripada ibadah haji. Banyak riwayat yang mengatakan orang gagal naik haji, orang gagal ibadah haji. Kenapa? Karena uangnya dipakai untuk kepentingan orang lain, dipakai untuk membantu orang lain. Dan apakah orang tersebut hajinya gagal? Secara pandangan mata kita bahwa haji itu ya harus berangkat ke Mekah. Dan kita mengatakan bahwa itu gagal, tidak berangkat haji. Tidak seperti itu di hadapan Allah. Karena mereka menggunakan uangnya itu untuk membantu orang lain. Ada yang kena musibah dibantu, ya begitu. Nah makanya di bulan Ramadan ini tolong ditingkatkan. Amal solehnya tolong ditingkatkan. Biasa kalau misalnya kita bawa bekal uang ke sekolah, biasa ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, terus sedekahnya 500 rupiah. Sekarang ditingkatkan, bukan malah berkurang sedekahnya, gak pada bawa duit. Temekal pak, kenapa ada mau jajan? Kamu punya niat sedekah tidak? Nah, makanya, harus bawa uang, Dibiasakan tiap hari kita bersedekah, ya, harus bawa uang. Kenapa Pak maksa? Bukan maksa, ini pembelajaran, Karena pembelajaran itu memang harus dibiasakan, seolah-olah dipaksakan, biar terbiasa. Ini implementasi dari pelajaran agama yang kamu pelajari di madrasah ini. Harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Nah, jadi kalau misalnya sudah terbiasa, nanti kamu tidak akan berat, baik mengeluarkan zakat, apalagi zakat. Siapa tahu kamu jadi orang kaya, banyak duit. Misalnya si Al-Farisi dari Pamengpeuk jadi pengusaha ikan. Jadi pengusaha ikan apa? Ikan tongkol, ikan tenggiri. Jadi saudagar ikan. Harus dikeluarkan zakatnya. Kalau misalnya kamu penghasilannya 1 M per tahun, dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan, maka nanti akan ada perhitungannya di akhirat. Bakal diajab kamu Al-Farisi. Iya. Kenapa? Dulu juga sama Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi, ya. Makanya dari sekarang bukan dikurangi, harusnya ditingkatkan sedekah itu. Saya lihat tadi kotak ajaibnya saeuti, isinya sedikit, banyak yang tidak sedekah. Nah, ini harus dievaluasi, ya, harus sedekah. Mau sedekah tidak? Mau? Ridho tidak? Ikhlas? Nah lulus ikhlasnya lulus. Ridho tidak? Awas, ini bulan Ramadan harus ditingkatkan. Nah itu ya kotaknya, kotak ajaibnya. Nubarerem kema ya sedekah teh itu demi kebaikan kita semua, ya.
Apalagi nanti akan ada santunan bagi fakir miskin. Kayak dulu tahun kemarin kita memberikan santunan sembako kepada orang-orang tua kita ya. Ada. Nah sekarang juga tahun ini kita akan adakan lagi. Jadi dari uang sedekah ini kita akan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah itu perbuatan mulia. Nah jadi demikian anak-anakku sekalian, satu rukun Islam itu bisa saling berkaitan. Tidak boleh tidak, semua harus dikerjakan. Kecuali haji. Haji itu bagi yang mampu, yang banyak duit. Siapa risi? Boga duit 1 miliar teu init haji, doraka. Sedekah henteu, zakat henteu, sekopet. Bahaya. Ya. Jangan begitu. Bahaya. Jadi harus ada hitungannya. Makana ngajina sing rajin. Kan di pengajian itu kita suka selipkan bahasan-bahasan tentang fikih, tentang syariat, hukum Islam itu bagaimana melaksanakannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.